Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Kamila. Saya merupakan mahasiswa Universitas Sultan Agung Semarang. Program RPL akan mempresentasikan uh, mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan tema Pendidikan Islam menurut perspektif tokoh-tokoh Islam. Ya, langsung saja. Yang pertama, pendidikan Islam. Pemikiran pendidikan Islam pada dasarnya diwarnai oleh berbagai latar belakang pemikiran para tokoh ilmuwan Islam. Jadi mulai pemikiran filosofis, etis, dan ideologis yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi, maupun dipengaruhi oleh historis para filosof Muslim dan pemikiran Yunani. Secara umum, para tokoh ini sepakat bahwa pendidikan Islam adalah proses yang menyeluruh yang melibatkan pengembangan intelektual, emosional, moral, dan spiritual seseorang. Tujuan akhir dari pendidikan Islam ini adalah untuk menciptakan individu yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki karakter yang baik dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan agama. Kali ini saya akan menjelaskan perspektif pendidikan Islam dari tokoh-tokoh Islam. Yakni yang pertama ada Imam Al-Ghazali, yang kedua ada Ibnu Sina, yang ketiga Ibnu Khaldun, dan yang keempat ada Al-Khwarizmi. Yang pertama, pendidikan menurut Al-Ghazali. Jadi bagaimana pendidikan menurut perspektif beliau? Sebelumnya saya akan menjelaskan biografinya terlebih dahulu. Jadi Imam Al-Ghazali ini merupakan salah satu ulama terkemuka dengan nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yang berasal dari Tus, yakni wilayah Khurasan, yang lahir pada tahun 450 Hijriah dan meninggal pada tahun 555 Hijriah. Semasa hidupnya ini, Imam Al-Ghazali belajar di beberapa guru, yaitu salah satunya adalah Ahmad bin Muhammad Al-Radikani di Tus, Abi Nasr Al-Ismail di Jurjani, dan lain sebagainya. Dan beliau ini merupakan tokoh yang sangat populer dengan luas pemikirannya dan dijuluki laut yang dalam dan menggelangkan. Ya, langsung saja pokok pemikiran Imam Al-Ghazali tentang pendidikan. Jadi menurut Al-Ghazali, pendidikan ini adalah menghilangkan akhlak yang buruk. Pendidikan ini merupakan akhlak yang baik, ya. Jadi lalu menanamkan akhlak yang baik di dalam kehidupan. Lalu pendidikan merupakan proses kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk melahirkan perubahan yang progresif pada tingkah laku manusia. Lalu, apa tujuan dari pendidikan ini menurut Imam Al-Ghazali? Jadi, tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika tujuan pendidikan diarahkan bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka pendidikan tidak akan terjadi dengan baik, atau bisa dibilang akan menimbulkan kejelekan seperti kedengkian, permusuhan, dan lain-lain sebagainya. Nah, lalu pola pemikiran Al-Ghazali ini dalam sisi pendidikan itu ada dua. Yang pertama adalah ada laduni, yaitu yang merupakan ilmu yang berasal dari Allah, yang merupakan karunia dari Allah kepada manusia, diberikan kepada manusia. Dan yang kedua adalah ilmu riyadhah, yaitu ilmu yang membawa diri kepada perbuatan yang dikenaki dengan akhlak tersebut. Lalu dalam risalah filsafat, Imam Ghazali tidak pernah menggunakan istilah guru dan murid. Tetapi apa? Tetapi seseorang guru ini, menurut Imam Al-Ghazali ini, adalah dia yang memberikan sesuatu pada orang lain dan memberikan hal apapun yang baik, positif,
kreatif atau bersifat membangun kepada manusia dengan jalan dan cara apapun tanpa mengharapkan balasan, maka ia adalah seorang guru atau ulama. Jadi menurut Imam Al-Ghazali ini, guru itu tidak sekedar memberikan pelajaran kepada muridnya, tetapi menurutnya adalah siapapun itu yang bisa memberikan dampak positif, yang bisa memberikan kebaikan kepada orang lain, maka itu disebut dengan guru. Lalu Imam Ghazali menegaskan bahwa dalam proses pembelajaran itu harus menekankan pada metode keteladanan, menghafal, dan pembiasaan positif. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu kitab beliau yaitu Riyadhus An-Nafis Al-Ghazali, jika anak dibiasakan dengan hal yang baik, maka kebaikan akan mengiringi hidupnya sampai dengan akhirat. Selanjutnya, pendidikan menurut Ibnu Sina. Nama lengkapnya adalah Ali Husain Abdullah Ali Hasan bin Ali bin Sina, yang merupakan salah satu tokoh ulama, ilmuwan, dan juga filsuf yang terkenal, berasal dari Afsyanah, itu dekat Bukhara, dan beliau ini merupakan salah satu ulama terkemuka yang sangat cerdas, sangat dikagumi karena beliau memiliki pemikiran yang sangat cemerlang dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan, bahkan dalam perjalanan hidupnya, karena dia tidak hanya dikenal sebagai ilmuwan, tetapi dia juga mempunyai karangan yang membuat namanya itu terkenal di dunia barat maupun di dunia. Selanjutnya, pokok pemikiran Ibnu Sina. Nah, beliau mengatakan bahwa tujuan pendidikan itu harus diarahkan kepada pengembangan seluruh potensi yang dimiliki seseorang ke arah perkembangan yang sempurna, yaitu perkembangan fisik, intelektual, dan budi pekerti dalam rangka menciptakan insan yang kamil. Lalu pola pemikiran Ibnu Sina atau perspektif Ibnu Sina atau pendidikan ini itu adalah bahwa pendidikan itu merupakan sarana utama untuk mempertahankan unsur-unsur pembeda dari makhluk lain. Nah, lalu bagaimana konsep pembelajarannya? Nah, pembelajaran yang ditawarkan oleh Ibnu Sina itu adalah bahwa suatu materi pembelajaran atau materi pelajaran tertentu tidak akan dapat dijelaskan kepada orang lain dengan satu cara saja, tetapi harus dengan berbagai cara, yaitu dengan menyesuaikan bagaimana keadaan muridnya yang mendapatkan ilmu tersebut, gitu. Selanjutnya ada pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Nah, Ibnu Khaldun ini siapa? Ini merupakan Waliuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun yang berasal dari Tunisia. Nah, di Mesir, beliau ini merupakan seorang ulama yang mengajarkan fikih bermadhab Maliki, di mana beliau diangkat menjadi hakim madhab Maliki di Mesir pada tahun 1384. Ia juga aktif dalam dunia pendidikan sebagai dosen di perguruan tinggi Al-Azhar. Ya, langsung saja, pokok pemikiran Ibnu Khaldun itu bahwa pendidikan bukan hanya aktivitas intelektual yang terlepas dari aspek praktis kehidupan, tetapi juga merupakan fenomena sosial yang mencerminkan ciri khas dan karakter manusia. Metode yang ditawarkan beliau itu adalah keahlian yang fleksibel, di mana pendidik mahir dapat menciptakan metode secara spontan. Maksudnya dia adalah guru ya. Guru ini dapat menciptakan metode yang baik kepada muridnya sesuai dengan kebutuhan. Jadi ketika murid itu membutuhkan apa, maka guru tersebut dapat memberikannya. Lalu Ibnu Khaldun ini membagi materi pendidikan menjadi dua, itu ada ilmu naqliyah dan yang kedua adalah ilmu akliyah. Ilmu naqliyah ini adalah bersumber dari Al-Quran dan Hadis, sedangkan ilmu akliyah ini melalui proses berpikir dan berkembang seiring peradaban manusia.
Selanjutnya, pendidikan menurut Al-Khwarizmi. Beliau ini merupakan tokoh ilmuwan muslim yang konsentrasinya adalah di bidang matematika dan memberikan di bidang Al-Jabar. Nama lengkapnya adalah Abu Ja'far Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi ini memberikan warisan yang sangat penting dalam matematika, astronomi, dan ilmu pengetahuan secara umum. Kontribusinya dalam bidang Al-Jabar menjadi dasar pengembangan ilmu matematika di dunia Islam dan Eropa. Selanjutnya, pokok pemikiran Al-Khwarizmi bahwa pendidikan menurut Al-Khwarizmi ini dapat dipahami sebagai proses yang menekankan pada penggunaan ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah, berpikir logis dan kritis, serta menggali pembelajaran lintas budaya. Al-Khwarizmi ini juga mendukung pentingnya penerapan ilmu untuk kepentingan masyarakat dan juga merupakan nilai kolaborasi antar budaya dalam pengembangan pengetahuan. Al-Khwarizmi ini tidak langsung tidak hanya menuliskan tentang pendidikan Islam, tetapi beliau juga mencerminkan nilai-nilai pendidikan agama Islam. Dia memandang bahwa keduanya, yaitu ilmu pengetahuan Islam baik agama maupun duniawi ini tidak hanya sebatas ilmu pengetahuan agama duniawi, tetapi mereka adalah satu kesatuan yang saling melengkapi. Nah, tujuan pendidikan ini menurut Al-Khwarizmi apa? Yaitu untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan logis, serta menerapkan ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah praktis dalam kehidupan. Ya, berikut demikianlah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.